Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini, dan kita masih di mata kuliah pemrograman simulasi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang distribusi binomial. Jadi untuk distribusi binomial ini kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari distribusi peluang binomial. Jadi distribusi binomial ini atau distribusi kemungkinan Bernoulli ini diketemukan oleh seorang matematikawan yang berkebangsaan Swiss dan bernama Jacob Bernoulli. Nah, arti dari binomial yang pertama kita lihat dari sisi bahasa, itu ada bi artinya dua dan kemudian nomial yang artinya adalah kondisi atau kejadian. Jadi fenomena dengan kejadian dua kondisi, contoh iya atau tidak, gagal atau berhasil, dan berbagai contoh yang lain itu merupakan binomial. Nah, contoh dari dua kondisi ini salah satunya adalah pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali. Hasil dari setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Kenapa begitu? Karena dalam uang logam sendiri itu hanya ada dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Kalau kita perhatikan uang logam yang kita miliki di sini di Indonesia juga seperti itu. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu kartu diambil berturut-turut. Kita dapat memberi label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Nah, di sini bukan kartu perdana atau apa, tapi kartu permainan. Ya, contoh kayak main blackjack, kemudian bermain poker, main remi atau main cangkulan. Nah, itu adalah kartu yang digunakan karena di kartu tersebut ada kartu yang berwarna hitam dan juga ada kartu yang berwarna merah. Nah, distribusi binomial itu memiliki syarat atau kondisi. Yang pertama, distribusi binomial itu menggunakan eksperimen dengan jumlah bilangan bulat. Contoh, melambungkan koin 2 kali, tidak mungkin 2,5 kali ya. Kemudian syarat yang kedua, setiap eksperimen atau percobaan itu mempunyai 2 hasil. Bagaimana contohnya? Ketika kita mencoba melemparkan sebuah dadu, melempar sebuah dadu, setiap dadu dilempar akan menghasilkan 1 dari 6 peristiwa. Kenapa kita bisa bilang 1 dari 6 peristiwa? Karena ketika kita melemparkan, ketika dadu itu jatuh, yang menghadap ke atas itu hanya 1 sisi dari dadu. Nah, dari 6 peristiwanya apa? Peristiwanya adalah 6 sisi dadu. Jadi dari 6 sisi dadu ketika kita lempar, yang akan menghadap ke atas itu hanya 1 sisi. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mendefinisikan hasil yang akan terjadi dalam 2 peristiwa yang saling eksklusif atau berbeda gitu ya. Misalnya yang pertama, muncul angka 4 atau angka bukan 4, angka 2 atau angka bukan 2, dan begitu seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga, setiap eksperimen atau percobaan itu memiliki peluang sukses yang sama. Ya, artinya sebuah percobaan itu tidak dapat mempengaruhi percobaan lain. Kemudian yang akan kita lihat adalah ciri-ciri dari distribusi binomial. Yang pertama,
setiap percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau berhasil sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian gagal, hasil yang tidak dikehendaki. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap percobaan itu bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga, probabilitas atau kemungkinan sukses dari setiap percobaan itu harus sama. Jadi yang keempat, probabilitas atau kemungkinan sukses itu dinyatakan dengan P. Dengan P ya. Kemudian yang kelima, probabilitas gagal dinyatakan dengan Q. Dan jumlah P dan Q itu harus sama dengan 1. Nah, dapat kita lihat di sini Q sama dengan 1 dikurang P. Selanjutnya, ciri-ciri dari distribusi binomial adalah jumlah percobaan dinyatakan dengan N. Jadi N ini harus tertentu jumlahnya. Jadi kalau nggak diketahui N-nya, gimana kita bisa menghitungnya? Oke ya. Sebagai catatan, agar saudara mudah dalam membedakan P dengan Q, saudara harus dapat menetapkan mana kejadian sukses dan mana kejadian yang gagal dari percobaan yang akan dilakukan. Jadi, saudara dapat menetapkan bahwa kejadian yang menjadi pertanyaan atau ditanyakan adalah kejadian yang sukses. Selanjutnya kita lihat di mana saja sih atau dalam kondisi apa saja sih kita dapat menerapkan distribusi binomial. Beberapa kasus itu kita dapat menerapkan distribusi binomial. Yang pertama, contohnya jumlah pertanyaan di mana Anda dapat mengharapkan bahwa terkaan atau tebakan yang kita lakukan itu benar dalam ujian pilihan ganda. Selanjutnya, jumlah lemparan bebas yang dilakukan oleh pemain basket. Ya, jadi ketika dalam sebuah permainan basket, ya bola basket itu kan ada yang namanya lemparan bebas jika dilakukan pelanggaran oleh pemain lawan di area lemparan 2 angka. Itu biasanya dilakukan lemparan bebas atau hukuman lemparan bebas untuk tim yang melakukan pelanggaran. Nah, di situ ketika pemain yang dilanggar itu melempar lemparan bebas, bagaimanakah hasil lemparan yang dilakukan oleh pemain tersebut? Apakah berhasil atau gagal? Gitu ya. Kemudian dalam bidang yang lain, ini distribusi binomial dapat kita terapkan dalam memperkirakan pemilihan produk gagal pada sebuah pabrik atau industri. Yang di sini tentu produk tersebut setelah diproduksi ya, apakah produknya itu berupa alat elektronik, kemudian alat kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Kemudian juga dalam survei-survei dan sebagainya. Kemudian di sini ada rumus distribusi binomial. Rumus distribusi binomial ini dapat kita jabarkan. Yang pertama itu adalah B dalam kurung X, N, P sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial, kemudian dikali lagi dengan PX dikali Q pangkat N kurang X, di mana N adalah banyaknya ulangan, kemudian X adalah banyaknya keberhasilan dalam pengubah acak
X. Kemudian P adalah peluang berhasil dalam setiap ulangan. Nah, selanjutnya adalah Q, peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 dikurang P dalam setiap ulangan. Nah, contohnya dadu dilempar 3 kali, diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali, sehingga dapat kita tulis bahwasanya B dalam kurung 2,3,1/6. 2 adalah X yang merupakan banyaknya keberhasilan dalam peubah acak X. Kemudian 3 adalah N atau banyaknya ulangan, di mana di soal atau di contoh soal dapat kita ketahui bahwasanya diharapkan keluar angka 3, ya, angka 3 dari sebanyak 2 kali dari pelemparan dadu yang dilempar 3 kali. Jadi ketika dadu itu dilempar 3 kali, diharapkan keluar angka 3 sebanyak 2 kali. Kenapa? Itulah kenapa N-nya adalah 3, karena dadu dilempar 3 kali. Kemudian 1/6 itu merupakan P atau peluang berhasil dalam setiap ulangan. Peluang keberhasilan dilemparnya sebuah dadu untuk mendapatkan angka yang kita inginkan itu tentu 1 berbanding 6 sisi dadu, karena yang akan menghadap ke atas dari sebuah sisi dadu ketika dilempar hanya 1 sisi. Tidak mungkin ada 2 sisi yang menghadap ke atas sekaligus ketika kita melempar sebuah dadu. Baik, untuk materi pertama mengenai distribusi binomial itu kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang distribusi binomial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.